Saya ini ngadap kamera pada remeng. Ngadep Bebas lah. bebas. Ada bukan dengar pada ngadap kamera. Sakit lah. Padahal hanya Buka pun. baik kopeng. Kita tidak kancing nah. Iya. Cek yang sengaja jadi saya kita. Cepet begitu itu nggak bisa pak, gini. Itu cepet ini. Kerak lah boy. Oh iya. Kerak boy. Tak gelap lah boy. Ini ya. Lah. Nurnya itu orang. iya maksudnya. Orang Nur iku rek. Tambahin rasa nama. Oh jenenge lho, jenenge wis matahari lho. Iya. Wis bagas jenenge. menyinari terus. Samsul. Boleh kopeng boy. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Ya, ayo. Aduh, seheng bareng kah? Matikan dulu. Tek. Ah, di boleh. Ah, kan. Bentar. Nanti crabbing, korkoronya ban ini apa gitu nggak apa-apa. Gak bisa ini pak. Bisa apa ini pak? Apa? Maksudnya tinggi sih. Kelihatan. Bawain. Anu agak merayap. Ais. Lewat kono nggak kena, lewat kono nggak kena. Ngapron. Lewat kono buri kono nggak kena. Oh kan naik. Wis teh sama dia tuh. Iya sih, lagi. Ini bisa ya. Mulai. Sudah. 51. Timer ya waktu ya. Ya, Waktu timer. Sekarang 51. Yang lah 50. Ya 2251. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ghafur wa ya syakur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Ngaji Roso dan pemirsa semuanya, pada malam yang alhamdulillah berbahagia ini di dalam bulan Ramadan, kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan, ibadah puasa tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang sholat. Kita ketahui semuanya bahwa perintah sholat ini merupakan perintah yang oleh Allah Subhanahu wa taala sangat spesial bagi kita, bagi Nabi Muhammad, karena perintah sholat ini berbeda dengan ibadah-ibadah, perintah ibadah yang lain. Jadi ibadah sholat ini Allah memerintahkan ibadah ini dengan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadap Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Ini begitu pentingnya, begitu dahsyatnya ibadah sholat, sehingga bagaimanapun keadaan kita, situasi yang kita hadapi, sholat ini tidak boleh kita abaikan. Dan sholat ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Pada zaman nabi-nabi terdahulu itu sudah ada sholat. Di Nabi Adam ada sholat. Namun sholatnya berbeda dengan kita. Ada yang hanya sholatnya subuh saja, tapi rata-rata itu sholatnya 2 kali. Sore dan pagi. Atau pagi dan sore. Rata-rata sholatnya nabi-nabi terdahulu. Kemudian ada yang asar saja, ada yang
maghrib saja. Contohnya seperti Nabi Adam itu melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, dan ibadah itu diniati memang bersyukur kepada Allah. Jadi ketika sudah sore, rasa syukur kepada Allah di pagi sore, sehingga di pagi hari sampai sore harinya diberikan nikmat oleh Allah, dan wujud syukurnya dengan sholat. Dengan sholat maghrib, kemudian sholat subuh. Jadi tidak lengkap seperti yang kita ini. Kemudian ada yang seperti Nabi Yunus sholat asar, isya setelah diselamatkan dari perut ikan. Jadi ada momen-momen sholat, ibadah sholat itu seringnya kena memang rasa bersyukur dari musibah. Bersyukur dari musibah-musibah, kemudian syukurnya Nabi itu dengan ibadah sholat itu, sholat asar, sholat isya, dan seterusnya. Kemudian kita tahu semuanya bahwa sholat ini sangat penting bagi kita, bukan karena Allah membutuhkan sholat, tetapi sebenarnya kita yang sangat membutuhkan sholat. Sholat ini merupakan inti dari ibadah. Paling baiknya, paling bagusnya ibadah itu sholat kepada Allah, karena memang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada Nabi Muhammad ini diperintahkan 5 waktu yang telah kita ketahui, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian dari pentingnya ibadah sholat ini diperintahkan dalam keadaan apapun, pokoknya manusia itu tidak mati dan tidak hilang akalnya, itu wajib sholat, wajib melaksanakan sholat apapun kondisinya. Memang secara rukun, secara syarat itu ada ketentuan. Akan tetapi seandainya syarat kemudian atau rukun tidak terpenuhi karena beberapa hal tertentu, maka ibadah sholat tidak boleh dihentikan, tidak boleh tidak dilakukan, wajib. Kita tahu syaratnya sholat. Nah, syarat ini mutlak ya, syarat mutlak. Kalau syaratnya sholat, ya harus Islam tentunya. Kemudian berakal, balik gitu ya. Kemudian syarat sahnya juga adalah ya harus suci badan kita, suci tempatnya. Nah, suci badan, suci tempat masih ada toleran nanti ketika memang pada keadaan tertentu. Bahkan ada sholat di dalam ketika kita berkendaraan. Boleh sholat kita di kereta api, boleh sholat kita di pesawat, di kapal laut, dimanapun itu bisa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat, karena memang ibadah ini merupakan ibadah yang Allah senangi, Rasulullah senangi. Bahkan kalau Rasulullah, istirahatnya Rasulullah, jadi beliau itu kalau lelah pada sahabat, saya lelah sekali pada sahabat, saya mau istirahat. Istirahat beliau itu sholat. Jadi kita akan ngorok. Kita istirahat kita ya tidur gitu ya. Jadi Rasulullah itu istirahatnya salah satunya dengan bermunajat kepada Allah, sehingga setelah itu beliau itu merasakan kesegaran yang luar biasa. Kemudian karena ibadah sholat ini ibadah ada rukunnya, maka wajib bagi kita semuanya harus mengetahui sebagai bentuk ibadah yang ingin menyempurnakan kepada Allah, maka kita harus mencari ilmu untuk mengetahui rukunnya apa, syaratnya bagaimana terhadap sholat itu sendiri. Jadi kita punya kewajiban untuk mempelajari. Yang kalau di dalam fikih itu apa sholat itu? Sholat itu adalah muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Jadi dimulai dengan
takbir dan diakhiri dengan salam. Ada ruku, ada bacaan Fatihah dan seterusnya. Oke, ini penting bagi kita karena ada rukun, berarti kalau tidak melaksanakan rukun itu maka sholatnya bisa tidak diterima atau batal. Kemudian sholat dalam berbagai keadaan. Kita ini bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sahabat-sahabat yang ada di sini. Kita diberikan waktu yang luang dengan kondisi yang sangat memungkinkan untuk sholat. Jadi kalau seandainya kita tidak sholat, itu bukan keadaan yang salah tetapi diri kita. Karena saya ada teman, kemudian orang yang sempat bertanya atau curhat kepada kita, beliau itu pengen sholat. Mohon maaf, ada di luar negara kita ya, ada yang di Malaysia yang saya tahu, kemudian di Singapura juga. Kebetulan pusnya itu Cina, sehingga mau sholat itu sangat angin. Terus ada juga saudara sepupu itu ke Jepang, yang mana dia memperlakukan waktu istirahat itu yang untuk makan, tidak bisa untuk sholat. Dan dia mengatakan sulit ya, mau sholat itu sulit gitu. Sehingga dia sholat hanya bisa sholat malam hari. Malam hari Pak. Jadi zuhur asar itu kadang sudah tidak sholat gitu. Akhirnya kita sarankan ya sudah, kalau sebisa mungkin di tempat di mana kita kerja memungkinkan kita sholat, walaupun tidak sempurna ibadah sholatnya, mungkin sambil berdiri. Yang penting sholat pada tepat waktu. Lah itu ada ajaran atau istilah sholat li hurmatil wakti. Ya itu kita pelajari dulu biar kita memahami bagaimana sholat li hurmatil wakti itu. Jadi tidak serta merta kita qodok, karena qodok itu ada syaratnya. Ya, lupa, kemudian karena tertidur gitu. Tetapi mayoritas ulama masih punya pendapat seandainya kita lalai, keadaan tidak memungkinkan, kita tidak sholat, akhirnya tetap dikodok sebagai permohonan kepada Allah untuk diterima. Jadi di beberapa negara itu yang kerja itu sampai pengen sholat. Bagaimana Pak saya mau sholat? Yang kita masak itu babi, yang dimasak itu babi. Bagaimana Pak ini kenajisan kita? Lah, saya bayangkan ya Allah, begitu rumitnya mereka yang ingin sholat di tempat itu, sementara kita diberi peluang banyak gitu ya, diberi waktu yang banyak, yang longgar, terkadang kita masih lalai. Ya kita sadari ya kita manusia yang lemah, tapi kalau dengan perbandingan seperti ini mungkin bisa dijadikan motivasi untuk kita, bahwasanya ada beberapa umat Rasulullah di tempat tertentu yang ingin sholat tapi situasi tidak memungkinkan. Ya mudah-mudahan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya di tempat ini ya, para sahabat dan para pemirsa oleh Allah dikuatkan, diberikan semangat, diistiqomahkan ibadah sholat kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, dipersilakan. Ya Pak Ustadz, sholat itu juga bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar ya. Mencegah dari perbuatan yang buruk. Nah, yang saya tidak ketahui, maksud saya pada penjelasan soal sholat bisa mencegah hal-hal yang buruk itu cara kerjanya sebenarnya seperti apa Pak? Ya. Maksudnya apa ya? Kalau misalnya sedekah atau misalnya kita zakat, itu kan kita dengan beribadah zakat kita tahu dampaknya. Zakat itu mungkin bikin orang lain lebih sejahtera gitu kan. Nah kalau sholat bisa mencegah perbuatan yang buruk, ini sebenarnya cara kerjanya itu seperti apa?
Ya sebenarnya kalau bicara tata kerja ya, cara kerja itu Cara kerja. hanya Allah yang tahu. Tetapi salah satu fadilah, keutamaan daripada sholat itu sholatnya yang benar gitu ya. Sholatnya yang benar, maka insya Allah akan berpengaruh terhadap manusia, kejiwaannya, raganya, untuk menghindari kemaksiatan. Allah jaga dengan terhindar dari kemaksiatan. Jadi bukan berarti orang yang sudah sholat tidak bisa berbuat buruk. Ya bahkan banyak seperti itu. Tapi maksud daripada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi salah satu fadilah atau keutamaan dari sholat itu, insya Allah dengan terus menerus kita ibadah sholat, berusaha sholatnya lebih baik lagi, lebih khusyuk, kemudian tata caranya, rukunnya ditepatkan betul, maka ibadah itu tidak hanya kita serta merta hanya menggugurkan kewajiban, tapi ada efek yang positif bagi kita. Efek positif secara kesehatan, efek positif bahwa Allah akan membantu bagi orang yang benar-benar ibadah sholat kepada Allah, akan membantu untuk terhindar dari perbuatan keji. Ya, sekarang begini ya, kalau dilogikakan ya, kita sudah sholat 5 waktu, terus kita masih mau berbuat dosa dosa besar, gimana dengan sholat kita ini? Kita sudah sholat seperti itu, kayak kalau dibilang penghinaan takut salah gitu ya. Artinya apa? Perbuatan keji, perbuatan dosa itu juga kita upayakan. Bukan berarti ketika sudah sholat aman, tidak berbuat keji dan buruk, tidak. Tetapi ada ikhtiar juga dari kita. Bisa jadi Allah memudahkannya, atau bisa jadi Allah langsung beri hidayah, memang langsung terhindar dari itu. Ya Allahu a'lam. Jadi seperti itu. Tapi begini, yang paling bagus adalah ibadah apapun termasuk sholat itu sebenarnya tujuannya bukan itu, atau tujuannya tidak hanya itu, biar terhindar dari dosa dan sebagainya. Ini saya masih berbuat dosa, tidak usah khawatir, Allah Maha Pengampun. Oleh sananya berbuat dosa ya kita mohon ampunan gitu ya. Tetapi yang paling kita pentingkan adalah ibadah sholat, ibadah apapun lillah, kalau lillahi ta'ala tidak akan terpengaruh akan mendapat pahala atau dosa malah, tapi hanya semata-mata ingin ridho Allah. Karena sudah Allah menjanjikan orang yang berbuat baik, berbuat ibadah, Allah beri balasan yang baik. Berbuat buruk, Allah beri balasan yang buruk. Nah, ini tahap kita untuk menuju lebih lebih ikhlas dalam beribadah. Tapi untuk menjadi motivasi saya kira tidak masalah. Kalau sholat yang dilakukan itu hanya untuk ditujukan agar tidak melakukan hal-hal yang buruk. Nah, sedangkan sholat sendiri itu kan untuk menyembah Allah ya. Nah, tapi kemudian ya namanya manusia ya. Kalau sholat itu kemudian hanya dijadikan untuk mencegah hal-hal yang buruk, atau ya misalnya biar dapat pahala gitu kan. Walaupun kayak gitu itu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi gimana ya, maksudnya biar sholatnya itu ya saya sholat bukan buat siapa-siapa, bukan untuk surga, buat karena memang lumrahnya manusia itu ya sholat gitu. Gimana Mas? Ya tetap, makanya kita latih. Orang belajar sabar, orang belajar ikhlas itu saya kira tidak serta-merta. Mesti diawali dengan ada riya, ingin dipuji. Ketika sudah rutin malah ada ujub, bangga terhadap diri kita gitu. Iya. Bahkan nanti bisa ada kesombongan, menyombongkan diri karena kita bisa melakukan. Tetapi kita, yang penting kita itu tahu bahwa yang ibadah yang baik itu adalah ikhlas. Mencari ridho Allah.
seiring dengan perjalanan diawali ada ada gangguan seperti itu tidak masalah. Insya Allah terus istiqomah, maka kalau sudah terbiasa itu tidak akan jadi persoalan. Insya Allah ikhlas dengan sendirinya. Termasuk ini, saya ada teman yang dia itu mencoba menghindar. Jadi dia jidatnya itu hitam, Pak, karena sering sholat. Dia itu sudah benar-benar mencoba menghindari itu ya, dan dia sudah pelajari betul bahwa menurut yang sudah dia pelajari Asari sujud. Iya, itu Bukan tanda. Kalau misalnya jidat itu hitam, itu ada kesalahan. Maksudnya mungkin dalam gerakan sujudnya, dalam apanya gitu. Dia sudah mencoba menghindari untuk biar nggak ada tandanya gitu loh, Pak. Iya, sajadahnya itu yang halus apa segala macam, tapi tetap ada, Kak. Dan dia nggak pengen itu kelihatan, gitu. Ada teman saya gitu, tapi masih tetap kelihatan gitu. Ya memang ada beberapa sebagian yang beranggapan ya jidat hitam itu kan ya termasuk tanda kalau sering sujud gitu. Gitu, Ustaz. Kalau memang itu secara alami, Pak, karena ada tekanan, jadi ketika sujud ini terkadang kan dai kulit ini menopang tubuh kita. Akhirnya kalau sujudnya sering lama itu sangat memungkinkan nanti aliran darah di sini ada endapan, sehingga nanti terjadilah hitam. Dan itu tidak serta merta, itu proses gitu lama. Kalau instan tinggal ambil sendok aja, dipanasin, diginikan, gitu. Nah, bagus kalau memang ada ada persepsi seperti itu, karena memang sebenarnya asari sujud itu ya bukan hanya tanda itu. Bukan hanya tanda itu. Ya, tapi ya insya Allah ada cahaya ada aura sholat, cahaya sholat gitu. Yang lebih utama, yang lebih nanti ketika di padang mahsyar itu akan bersinar orang yang sering wudhu, sering sholat gitu. Saya kira gitu mungkin ya. Jadi intinya ibadah yang termasuk pokok dari ibadah itu adalah sholat, karena suatu penghambaan manusia itu adalah sholat itu sendiri. Jadi ada beberapa ulama berpendapat ibadah apa yang paling bagus kepada Allah ya sholat, gitu ya. Sholat, karena semua nabi-nabi melakukan itu. Kemudian dari saking pentingnya sholat, sampai dari berbagai keadaan pun kita harus sholat. Selagi kita belum mati, masih sadar, dalam keadaan walaupun dengan isyarat kita tetap sholat. Kemudian terpaksa ya kita harus ganti. Dan semoga dan tidak hanya kita yang melakukan, sebagai orang tua kita wajib mengajarkan kepada anak cucu kita, kalau punya murid, yang murid kita, tetangga-tetangga kita. Ini bagian dari kewajiban kita yang telah mengetahui bahwa ibadah ini wajib. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli sholat, mudah-mudahan menuju kekhusyuan dan keridhaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah sholat kita ini benar-benar sebagai bentuk syukur kepada Allah juga. Jadi Nabi itu sampai kakinya bengkak ketika ditanya, ya apakah salah apa? Saya itu ibadah kepada Allah sebagai bentuk syukur karena diberikan nikmat. Saya kira itu sedikit Ustaz, untuk boleh tanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit yang ingin saya tanyakan gitu Ustaz. Yang pertama bisa bentuknya sebagai pertanyaan, yang kedua bisa bentuknya sebagai pernyataan. Nah, pernyataan ini apakah pernyataan ini juga dibenarkan atau enggak gitu Ustaz? Yang pertama yang kita bahas tadi tentang masalah sholat, bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah gitu Ustaz, mencegah kita
bukan menghindarkan, tapi mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang mana kita tahu bahwasanya hakikat daripada sholat itu sendiri kadang kita tidak paham, Ustadz. Ya. Gitu. Kadang kita nggak paham, Ustadz, kenapa sih kok kita harus sholat? Apa sih dampaknya ketika kita melakukan sholat? Yang mana sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya, diawali dengan kata itu. Ya kita harus paham bahwasanya sholat itu ya tujuannya ya kita hidup itu ya untuk ibadah. Sebagai bentuk kita penghambaan, sebagai bentuk kita berpasrah diri kepada Allah. Lalu dampaknya itu yang saya tahu, Ustadz, sholat itu bisa merubah manusia, bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan bisa menjaga mata kita lebih baik lagi, lisan kita untuk bisa lebih baik lagi, langkah kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, kenapa banyak sekarang masjid-masjid itu berdiri, tetapi tidak banyak yang sholat berdatangan? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak terjadi mungkin entah itu di sekolah, entah itu di masyarakat, banyak kegiatan-kegiatan keagamaan, entah itu kegiatan peringatan hari besar atau kegiatan jamaah atau sebagainya, tetapi sikap atau perilaku yang terjadi itu malah sebaliknya, Ustadz, gitu. Itu gimana, Ustadz? Terima kasih. Banyak faktor ini, Pak Imron, banyak faktor kenapa terjadi masih kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang bagi orang yang sudah sholat. Bisa jadi karena mungkin kok tidak begitu pengaruh sehingga sholat itu tidak bisa, istilahnya pengaruh mencegah kepada Quran, tidak. Bisa jadi keikhlasannya kurang, bisa jadi syarat rukunnya nggak tepat, gitu kan. Sehingga itu juga berkaitan, gitu. Berkaitan dengan kualitas daripada sholat itu sendiri, gitu. Kemudian kita lihat banyak masjid-masjid, mushola sudah mentereng dan sebagainya. Kenapa kok masih sedikit yang sholat? Gitu. Itu pun juga banyak faktor. Gitu. Ini pentingnya dakwah yang terus menerus, walaupun kita tahu dakwah ini sekarang di mana-mana ada. Tidak usah datang pengajian, di HP, di media sosial sudah ada. Itu ya bagus gitu, daripada tidak sama sekali. Namun masih pengaruh-pengaruh yang lain itu terkadang ada juga yang mengalahkan gitu. Karena di HP ini ya macam-macam gitu ya. Media sosial, lingkungan kita yang macam-macam. Sehingga terkadang masih tergiur dengan hal-hal yang seharusnya kita itu lebih kuat ibadahnya, akan tetapi ternyata ada yang melemahkan juga. Nah, ini pandai-pandainya kita untuk selalu berusaha melawan nafsu kita. Bagaimana sekiranya ibadah sholat itu terus istiqomah, kemudian masjid dan mushola itu kita berusaha untuk meramaikannya. Nah, ini tentunya tidak lepas dari dakwah-dakwah dari utamanya lingkungan setempat. Saya kira itu. Sudah cukup. Ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah cukup ya, kita mudah-mudahan di berikutnya kita bisa membahas tentang tema-tema yang lebih menarik dan seterusnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bangku kayu ngarep omah, kopi pahit isei nobul.